bukan karena dia nggak bisa lihat kita senang, tapi karena dia nggak bisa lihat kita menderita, makanya dia kasih hukum. Dia bilang, aku yang tahu batas-batasnya, aku yang desain semua dunia ini. Kalau kamu kelewatan, kamu yang rugi sendiri, kata Tuhan. Jadi ketika sama seperti gini, aku punya rumah ada pagernya. Pagar itu bukan untuk membatasi anakku, kebebasan anakku, no. Pagar itu untuk melindungi mereka dari yang buruk. Dan itu Tuhan, itu peraturan Tuhan buat memagari kita, melindungi kita sebenarnya. Tapi entah gimana, karena kita egois, kita berasa dikekang. Kita berasa, nggak mau, kebebasanku dibatasi sama Tuhan. No, hukum Tuhan itu karena Tuhan mengasihi kita. Dan dia pengen kita bisa menikmati hidup ini semaksimal mungkin, lebih tepatnya, kalau sesuai sama desainnya dia. Nah, itu hukum Taurat. Bahkan ketika kita mempelajari hukum pun kita ketemu kasih. Apalagi kalau kita mempelajari kasih. Oke, 1 Yohanes 4. Ini yang kita temukan ketika kita pelajari tentang kasih. Siapa yang kita temukan? Jawabannya sederhana, Tuhan. Karena gini, Allah atau Allah bukan hanya Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Itu agama lain. Tuhan yang orang Kristen adalah kasih. Jadi Tuhan kita bukan cuma mampu mengasihi, Dia itu kasih. Di luar Dia, cinta itu nafsu. Di luar Dia, cinta itu egois. Tapi di dalam Dia, kita tahu apa itu kasih. Oke, 1 Yohanes 4 mulai ayat 7 pastinya. Judul perikopnya jelas banget. Allah adalah, God is love. God is love. Jadi kalau mau tahu apa itu kasih, kita harus kemana? Ke Tuhan. Udah jelas. Karena Dia bukan cuma mampu mengasihi, Dia itu kasih. Dia itu kasih. Oke, ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kalau kita nggak mengasihi, kalau kita masih punya kebencian, kita mesti mempertanyakan, apakah aku mengenal Tuhan? Apakah aku benar-benar anaknya berasal dari Dia? Karena sepertinya enggak. Dia bilang apa? Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ini ditulis oleh Yohanes, murid kesayangan Yesus, kalau saya bilang. The one that Jesus loved, dibilang bahasa Inggrisnya. Dia tahu banget apa itu kasih. Karena sang kasih mengasihi dia. Unik ya? Dia tulis itu. 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Lihat, harusnya nggak ada kebencian. Harusnya nggak ada. Bagi orang yang mengaku mengasihi, mengenal Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ini dia satu-satunya buku di dunia yang menulis tentang Allah adalah kasih, itu dari Alkitab. God is love. Dia bukan cuma mampu mengasihi, tapi Dia itu kasih. Dia itu cinta. 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya, oleh anaknya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, perhatiin, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kenapa kita saling mengasihi? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau Allah sedemikian, seberapa besar Tuhan mengasihi kita? Seberapa besar? Jawabannya gini, segini. Ya, naik ke atas kayak saya. Segitu besar Tuhan mengasihi kita. Jadi seberapa besar kita mesti mengasihi sesama kita? Segitu. 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Gini, kalau di Alkitab, kayak punya aku sama Tante Lisa, Alkitab terjemah di sebelahnya ada New King James Version, dia ada kasih judul perikop lagi di atasnya, di ayat 12 ini, seeing God through love, melihat Allah lewat kasih, melihat Tuhan lewat kasih. Lihat ayat-ayatnya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Benar? Ada yang pernah melihat Tuhan? Belum pernah. Perhatian, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Apa? Jika kita saling mengasihi, Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya atau Yesus menjadi juru selamat dunia. 15, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Lagi diulang ayat ini, Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Apa maksudnya? Sederhana.
Saudara pengen orang bisa melihat Tuhan? Pengen mengasihi seperti dia mengasihi? Nggak ada yang pernah melihat Tuhan. Tapi kalau orang lihat kita yang mengaku anak-anaknya penuh kasih, orang akan bisa tahu, oh Tuhan tuh penuh kasih kayak lu kok. Kayak Om Michael tuh, oh iya gue ngerti. Jadi orang bisa melihat Tuhan di dalam diri kita. Karena kita anaknya harusnya, seperti aku mirip banget sama papaku, harusnya anak sama orang tua itu 11-12 mungkin mirip. Oke, mirip. Dan harus ada kemiripan. Satu-satunya kemiripan yang harus kita miliki adalah dengan salah satunya yang terpenting adalah kasih. Kita harus mirip gitu sama Tuhan. Karena kalau enggak orang nggak bisa lihat Tuhan, orang nggak percaya Tuhan itu ada. Oke, ini kita akan hari ini kita akan lihat jenis kasih yang pertama. Oke, jenis kasih yang pertama yang coba kita langsung lihat slide apa aja ada di folder 2014. Judulnya Love Actually, yaitu terus ada di apa ya namanya, Storge sih harusnya namanya, bentuknya PowerPoint, bukan di foldernya, nggak ada folder. Ya, PowerPoint-nya aja. Di list deh, bikin list biar gampang. Kita tukar sama image, dijadiin list. Nah, maaf ya, ada sedikit teknikal. Cari PowerPoint-nya itu. Gini, hari ini yang pertama adalah gini, semua yang aku ide ini dapat dari satu buku. Aku baca satu buku ditulis oleh C.S. Lewis, orang yang ateis sampai umur 40 tahun. Salah satu penulis terbesar abad 19 yang kita miliki. Dia yang tulis Chronicles of Narnia. Teman baiknya J.R.R. Tolkien yang tulis Lord of the Ring. Mereka best friend. Tolkien Kristen duluan dan C.S. tuh ateis. Jadi C.S. baca Alkitab berusaha membuktikan bahwa Alkitab tuh tulisan orang. Alkitab tuh bikinan manusia. Dia berusaha dengan semua kemampuan intelijen, pikirannya, kemampuan dia menulis. Dia salah satu penulis terbaik dunia. Bahkan dunia pun mengakui, bukan cuma orang Kristen yang mengakui, tapi dunia juga mengakui. Dan C.S. akhirnya entah gimana ngobrol sama Tolkien itu sambil ngopi, sambil ngerokok. Zaman itu tuh kayak gitu, selalu berdebat. Terus akhirnya Tolkien bilang gini, kenapa? Capek ya bro? Capek ya berusaha buktiin Alkitab yang nulis orang? Capek ya? Kata dia, iya. Akhirnya apa? Dalam perjalanan dia nggak tahu lagi mana, tiba-tiba dia iseng, dia mau ke ke kebun binatang. Lagi dalam perjalanan di bus, dia bilang gini, entah gimana dia bilang, sebelum lagi dalam perjalanan di bus perjalanan ke kebun binatang, dia belum percaya Yesus. Dia belum percaya. Tapi apa? Sampai di kebun binatang dia percaya. Dan dia bingung kenapa. Dan jawabannya sederhana sebenarnya, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Karena apa? C.S. selalu baca Alkitab, walaupun cuma mau cari salah. Tapi apa? Ada iman yang udah mulai ditumbuhin sama Tuhan di sini. Karena firman yang dia baca terus menerus, walaupun dia cuma nyari salah. Dia bilang apa itu di perjumpaan. Abis itu dia nulis semua karyanya rata-rata, bukan rata-rata, semuanya dipengaruhi sama iman yang baru yang dia dapetin tentang Kristus. Oke, salah satu bukunya yang bagus namanya The Four Loves, 4 jenis kasih. Itu yang aku baca, dan dia bagi kasih itu dalam 4. Itu udah dari dulu sebelum dia bagi, udah ada 4 jenis. Yang pertama adalah Storge. Kita lihat kenapa aku mundur lagi. Kenapa aku undang adik-adikku untuk nyanyi? Bukan hanya karena mereka penyanyi dan kemarin nyempil di Grammy videonya. Oke, Grammy itu sesuatu banget gitu ya. Tiba-tiba kayak, apa tuh? Gitu kayak gitu. Walaupun berapa detik doang gitu. Oke, buat Anda yang nggak tahu Grammy, oke, ya nggak apa-apa. Terlalu Kristen berarti Anda. Enggak. Kita mau ngasih sekeliling, kita harus mulai dengan tahu dulu mereka sukanya apa sih. Kita harus tahu itu dulu. Jangan kita mengurung diri terus menggembar-gemborkan mau mengasihi seperti Tuhan. No, Kristus tinggalkan sorga. Saudara mesti ngerti dulu betapa dia berusaha ngertiin posisi kita. Dia tinggalin sorga, pencipta jadi ciptaan, Tuhan jadi manusia. Dia tahu penderitaan kita, dia tahu struggle kita. Karena apa? Dia jadi manusia. Itu dia. Beberapa dari kita terlalu takut tertular sehingga kita nggak mau tinggalin gudang garam ini. Tahu gudang garam? Kamu garam dunia. Jadi kalau orang garam ngumpul sama garam jadi gudang garam, biasanya darah tinggi. Itu yang terjadi. Jadi pecah mulu gereja karena gudang garam. Garam itu harusnya pergi ke tempat yang nggak ada rasa. Baru habis itu ngumpul lagi, di-charge lagi, pergi lagi. Jangan ngumpul terus, darah tinggi nanti. Biasanya berantem semua. Yang pertama adalah Storge. Storge itu adalah kasih yang paling sederhana kata Lewis, sekaligus paling luas. Kasih alami yang tampaknya tidak jauh berbeda dengan kasih yang dimiliki binatang. Ini yang paling
Dasar, kasih yang paling dasar. Contohnya gini, disebutnya familial love atau kasih keluarga terhadap orang yang sedarah. Biasanya masih ada hubungan keluarga. Orang tua anak, anak orang tua sebaliknya. Kakak dan adik, adik kakak. Oke, sesama anggota keluarga biasanya diperlebar lagi ketika ada pernikahan. Ada ipar, kan ada mantu, pokoknya diperlebar lagi itu dia. Itu dia. Yang pertama kasih yang itu, yang normal, yang binatang juga tahu. Binatang juga gini. Satu hal yang menarik dari anjing, oke? Saya baru tahu gini. Dulu kalau anjing itu punya anak biasanya kayak 5, 6 gitu ya. Terus kita biasanya karena malas ngurusnya kita biasanya bagi-bagi gitu ke tetangga, ke siapa, dibagi gitu. Terus tiba-tiba udah gede nih, ntar dia datang balik lagi, dia nggak bakal gituin emaknya sendiri. Dia tahu itu emaknya, itu anjing loh. Manusia entah gimana banyak kasus-kasus aneh. Gue bilang kayak buset, udah pada dari anjing. Bener atau bener? Ini kenyataan kok. Kalau baca koran suka enak saya. Saya udah berhenti baca koran, udah nggak tahu berapa tahun. Enak bacanya. Karena manusia makin menjauhi desainnya Tuhan. Kasarnya kalau ada setan aja minder. Kata setan, gila gue juga gitu amat katanya. Iya bener. Capek deh. Ya kan? Lucu. Dia bilang gini, tidak perlu ada kecocokan antara orang-orang yang disatukan oleh kasih atau cinta jenis ini. Setuju? Banyak dari kita yang gak suka sama kakak kita sendiri. Kayak, ya emang orangnya gitu sih, tapi kakak gua gitu-gitu. Ya kan? Kayak gitu kan? Ya kan gitu kan? Mau gak mau. Kasarnya karena keluarga, mau gak mau kita mengasihi dia. Karena ya ngeselin sih mak gua. Cuma tuh mak gua. Oke? Lu jangan bilang mak gua bawel. Emang bawel, tapi jangan lu yang bilang. Gua doang yang boleh bilang. Ya kan? Tetep aja itu mak gua, yang gitu. Jadi nggak perlu ada kecocokan untuk punya kasih yang jenis ini. Nggak perlu ada kecocokan. Kita nggak perlu cocok sebagai kakak adik baru jadi kakak adik. Nggak, terlahir kayak gitu. Udah nggak bisa kemana-mana. Terima aja. Ya kan kayak gitu kan akhirnya. Dan banyak yang udah mulai amin. Karena kayak emang gitu sih kakak gue kayak gitu. Nggak jangan kencang malu. Oke. Apalagi kalau kakaknya di sini hati-hati. Dan gini, sasarannya harus yang akrab. Dia bilang gini, saya kasih contoh menarik. Dia bilang gini, anjing ya, karena dia contohin ini cinta yang paling dasar, bahkan binatang pun punya cinta ini, cinta pada keluarganya sendiri. Oke? Jadi gini, anjing jauh lebih sayang sama tuannya yang jahat. Ngerti nggak tuannya yang jahat? Kalau kasih makan, kalau anjing nggak bisa diem ditendang, tapi dia dikasih makan, jauh lebih dekat sama tuannya yang jahat dibanding sama tukang kebun yang baru dibayar sekitar 2 hari terakhir. Kalau tukang kebunnya baik, tiap itu mau kasih makan. Soalnya padahal baik, tukang kebun gak pernah mukul, gak berani, kenal juga belum ya kan? Tukang kebun juga gak berani, tukang kebun selalu mau kasih makanan. Sini, 2 hari, 3 hari bersenang. Dia lebih akrab sama tuannya yang jahat, lebih sayang sama tuannya yang jahat dibanding sama tukang kebun yang baik yang baru datang. Artinya apa? Sasarannya harus yang akrab. Peduli amat orang sebaik apapun, kita akan lebih dekat sama keluarga kita, setuju? Dari kecil kita sama dia. Sasarannya akrab. Lihat nih. Nah, ntar ini bagian terakhir. Jadi kita lihat langsung slide berikutnya. Kasih jenis ini, perhatiin. Dapat menyatukan mereka yang tampaknya paling tidak mungkin disatukan. Orang-orang yang seandainya Tuhan tidak mempertemukan mereka dalam satu keluarga atau masyarakat yang sama atau tongkrongan yang sama, lingkungan, tidak akan saling berhubungan. Kayak kalau kita lihat kayak gila udah jelas ada kecocokan, tapi gak ada. Mau gimana lagi? Ya kan kayak mempersatukan mereka yang tampaknya paling tidak mungkin disatukan. Dan mereka juga menunjukkan ketidakcocokan itu sebenarnya kayak, apaan sih lu? Gak gitu. Gak ada itu sering banget kata-kata itu. Gak tahu gimana. Benar. Ngangguk aja, jangan takut nggak Kristen. Yang jujur aja, belajar jujur. Kalau di gereja tuh belajar jujur, nggak apa-apa. Kayak gitu. Nah gini, kita akan lihat beberapa kejadian di Alkitab. Oke, kita akan lihat selalu ke Alkitab karena dari sana kita. Alkitab gini, aku bilang Alkitab tuh kayak diary-nya Tuhan. Jadi di situ ada autobiografinya dia, kayak diary kan selalu gitu ada nama, alamat, tanggal lahir, hobi dan segala macam. Tuhan menjelaskan dirinya lewat Alkitab juga, tapi ada diary juga perjalanan dia sepanjang ini. Kalau bahasa politiknya rekam jejak bahasa politiknya. Dan itu sejauh rekam jejak yang kita lihat, Tuhan kita patut dipercaya dibanding iblis. Jauh patut dipercaya dibanding iblis. Sebenarnya kalau kita baca Kejadian 3 aja, dari hari pertama kita udah tahu mana yang harus lebih diturutin.
Kenyataan bahwa dunia hancur sekarang mestinya membuat kita berhenti dengerin iblis dan mulai dengerin Tuhan. Dari hari pertama itu yang Tuhan pengen. Tuhan bilang kalau lu makan buah ini lu pasti mati. Tapi kita nggak percaya, kita lebih percaya sama iblis. Dan apa yang terjadi? Ini yang terjadi di dunia ini. Hancur mina. Bahkan kasih makin tawar dibilang. Kakak adek aja bisa bunuh-bunuhan gara-gara duit. Ngeri gak? Makanya nggak berlebihan ketika dibilang akar segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan uang, cinta uang. Yang gini, di sepanjang Alkitab kita lihat ada langsung kisah Alkitab Kejadian 4 dibuka dengan hubungan kakak adik yang retak. Bukan cuma retak, ini pembunuhan pertama. Kalau bisa dibilang. Oke, coba diklik. Kejadian 4. Oke, tahu siapa yang bunuh siapa? Karena apa? Alasannya, Kain bunuh Habil. Iri. Jadi apa? Keretakan pertama hubungan gini, aku kan bawa ini sebenarnya bisa ayah dengan anak, tapi gini, ayah dengan anak atau orang tua dengan anak hubungannya lebih ke agape sebenarnya. Saudara mesti ngerti agape apa di situ? Aku kasih di poster di bawah ada yang baca unconditional love, cinta yang tanpa syarat. Setuju? Gini, percaya atau enggak? Sebelum anak kita lahir kita udah sayang sama dia. Itu namanya cinta tanpa syarat. Dia nggak perlu ngapa-ngapain dulu, nggak perlu bikin kita bangga dulu, nggak perlu beli rumah dulu buat kita. Kita udah sayang sama dia. Kerjaannya pas lahir apalagi. Sebelum lahir aja udah kita kasih asupan yang terbaik. Ya nggak? Dikasih denger lagu. Oke, macam dia denger, ya kan? Yang aneh-aneh. Tapi apa? Kita udah sayang sama dia sebelum dia lahir. Itu unconditional. Makanya aku akan bahas itu lebih ke agape nanti terakhir. Yang sekarang aku lebih bahas lebih kakak adik. Kakak dan adik hubungan ini yang karena mulai retak dari sini. Ketika kakaknya iri sama adiknya karena persembahan adiknya diterima Tuhan, dia enggak langsung dibunuh. Jadi apa? Pertama, penyebab keretakan hubungan kakak adik simple, iri. Dan irinya ini dengerin saudara, kadang-kadang dibuat-buat sendiri sama orang tuanya. Ngerti nggak? Perbandingan kamu kayak kakakmu dong. Gimana sih kamu? Akhirnya ada iri. Dibuat-buat sendiri. Dan biasanya bikin orang makin aneh kakak adik karena ada yang disayang lebih dari yang lain. Coba kita lihat slide berikutnya, ada kisah di sini. Kejadian 25 kalau saudara ingat. Coba kita buka aja deh. Bagi yang familiar sama cerita-cerita ini. Sebenarnya ini aku akan ambil di Kejadian 33 sih. Oke, Kejadian 33 aja nggak apa ya. Namanya Yakub sama Esau. Kita bilang ini kembar. Kembar loh ini. Oke, karena gini, akhirnya apa? Indian of the day kita sadar bahwa orang itu beda. Bahkan kembar aja beda. Apalagi yang udah jelas beda emak, beda bapak, beda sekolah, beda ekonomi, terus married. Terus ngomong cerai gara-gara gak ada persamaan. Serius tuh, dari awal mesti sadar kagak ada yang sama. Kembar aja beda. Ini kan kalau bisa lihat di naratif Alkitab kita lihat apa? Ini orang kembar tapi beda jauh. Yang satunya badan tegap gede terus berbulu warnanya merah, mungkin sekitar kayak Elmo. Kalau saudara pernah lihat Elmo, mungkin dia kayak gitu, berbulu dan merah. Dan dia laki banget gitu, kerjanya berburu, ya kan kayak gitu. Yang satunya gimana gitu, ya kan, agak-agak artistik aneh gitu, hobinya masak. Namanya Yakub, artinya namanya penipu. Gila, bapak mana kasih nama anak artinya penipu? Tapi bener gak nama itu laku sampai sekarang? Yakub, Jacob. Karena apa? Tokoh kita bukan artinya penipu, ya nggak sih? Ya dong? Kalau nggak banget dong. Anak-anak nama artinya penipu. Akhirnya apa aja? Lo sesuai dengan imannya kan? Dia menipu, benar? Dan ini yang terjadi. Mamahnya lebih sayang sama anaknya yang kecil. Karena apa? Jago masak. Ya enggak lah. Dari awal udah lebih disayang. Masa dari kecil jago masak kan nggak mungkin. Dari awal ini lebih disayang. Dan ini dengerin buat para orang tua, dengerin, jangan pernah melakukan hal itu. No. Big no itu yang bikin nanti ada retak-retak aneh itu. Karena semua udah ditabur dari dulu. Jangan pernah. Ini yang terjadi kan? Dia bilang gini, bahkan mamanya sampai punya rencana luar biasa jahat menurut saya. Dia bilang gini, papa tuh suka banget sup kacang merah. Mungkin di Yakub orang Manado mungkin papanya. Dia suka banget sup kacang merah ya kan. Kamu coba masakin dan gini. Papa sebenarnya punya berkat buat kakak.
Kakak tuh biasanya gini, anak sulung, dengerin saya, diberkatinya itu double portion, 2 kali lebih besar daripada anak yang bungsu. Dan gini, mamahnya karena saking sayangnya sama yang bungsu, dia bilang, kayak kamu bisa dapet, gini caranya kamu tipu papa. Mau pakai bulu-buluan, terus bawain makanan kesukaan papa, terus kamu ngaku-ngaku supaya kakak mau, karena kalian mirip, karena kembar, ini kembar. Tapi papanya kenalin suaranya, tapi kok berbulu. Tapi semakin akhirnya disogok sama, aduh ini sup kacang merah enak banget. Jadi akhirnya, yaudahlah. Gitu. Tapi gini, akhirnya yang pertama tergoda sama sup kacang merah bukan papanya, kakaknya. Baru balik, lapar, like father like son, kamu sama Manado kan? Ya dong, wah sup kacang merah. Dan saking Daud tukang penipu, dia bilang, jago dia tukang nipu. Namanya gini, bahasa Inggrisnya ada trickster, bukan cuma tukang tipu. Ahli nipu, trickster, tricky, jago nipu. Bukan cuma tukang tipu, jago banget nipu. Oke, dan dia bilang ini, mau nih serius. Tapi gini, hak suluhannya buat apa ya? Tadi, ayo udah bodo amat, lapar. Ya orang kalau lagi lapar, dengerin, jangan pernah ambil keputusan kalau lagi lapar, lagi marah, jangan pernah. Biasanya keputusan itu cuma nyesel, jangan pernah ambil. Lagi marah atau lagi lapar, lagi kepahitan, jangan pernah ambil keputusan apapun. Biasanya aneh. Biasanya cuma bisa nyesel nanti berapa tahun kemudian. Oke, itu dan diambil karena dia lapar, bodo amat. Akhirnya apa? Ya udahlah, apa sih hak sulungan? Udah akhirnya dikasih tuh. Akhirnya apa? Yakub datang kepada papahnya dengan izin untuk mengambil hak itu karena dia nggak nyolong. Dia izin tapi dia harus tipu papahnya. Karena papahnya tahu musuh ini berkatnya buat anak sulungnya, bukan buat adiknya. Oke, akhirnya apa? Kita tahu ceritanya berkatnya jatuh ke adiknya. Oke, karena dia berhasil membohongi papahnya. Dan gini kakaknya nangis terseduh-seduh. Kan dia tanya, "Pak, masih ada lagi nggak berkat buat aku?" Kata dia, "Nggak ada. Semua udah dikasih ke adikmu tuh yang nipu papa." Akhirnya apa, dia bukan cuma sedih, berlanjut jadi marah. Marah banget sampai Yakub kabur. Bertahun-tahun berlalu, kabur sana sini, mental sana sini, kabur sana sini, dia jago tipu. Tapi habisnya ujung-ujungnya orang nipu biasanya kabur, itu ujungnya biasanya. Depannya disukain, kan favorit gini-gini lama kabur, karena dia nipu. Tapi dia jago juga, bukan cuma nipu, dia juga berbakat. Dan salah, jadi orang yang tukang tipu biasanya berbakat, hati-hati yang berbakat. Kejadian 3:3, perhatian. Yakub berbalik kembali dengan Esau. Kita langsung ke ujungnya aja yang indah-indahnya ya. Karena perdamaian gini, rekonsiliasi itu selalu indah. Aku selalu suka lihat itu, karena kisahnya aku suka lewatin. Abu amat lah berantem-berantemnya, gue pengen yang ujung-ujungnya aja yang asik-asik. Oke. Asal kalau nonton film dicepetin sampai terakhir baru kita lihat. Kalau depannya curang-curang. Jadi 3:3, Yakub berbalik kembali dengan Esau. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya Esau, kakaknya datang dengan diiringi oleh 400 orang. Dia bilang sendiri aja gue takut nih ber-400 gitu. Maka diserahkannya sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, di depan. Mereka bikin kayak rombongan gitu. Dan paling depan itu dia. Pembantu-pembantunya semua sama anak-anaknya di depan. Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka. Ini kloter kedua. Dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali terakhir. Oke, dan gini, perhatiin lagi. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya. Nggak tahu berapa kali dia sujud 7 kali mereka. Saking takut. Gini, ingat, kesalahan akan terus menghantui kita sampai kapanpun. Dan kita akan jadi namanya paranoid. Kita akan melakukan hal-hal yang bodoh karena kita udah pernah melakukan kesalahan. Dan kita akan cenderung menghadapi hidup dengan ketakutan. Karena kita tahu yang namanya dosa, konsekuensinya akan ada. Kita tahu. Dan capeknya hidup dengan ketakutan. Capeknya hidup dengan ketakutan, setuju? Dan gini, 3, dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari, ini keren banget, mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangislah mereka. Keren ya? Indah banget gak sih kayak gitu-gitu? Aku berharap aku bisa berhenti ini sekarang terus kita lakukan itu. Cuman saudara masih belum yakin, ngapain? Lu gak tau orangnya sih kok, kakak gua tuh. Kayak gitu. Oke, kita kelarin dulu khotbahnya. Mudah-mudahan abisnya peluk-pelukan, mudah-mudahan.
Dia cium-cium leher gitu gimana lah pokoknya ya. Tangis-tangis gimana gitu. 5. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatlah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu bertanya, siapakah orang-orang yang berserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. Dan dia nggak anggap dirinya adanya. Dia taruh posisi dia di hamba. 6. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekatlah juga Lea beserta anak-anaknya dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, apa maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Buat apaan sih rombongan kayak gini gitu? Depan siapa dulu, buat apa? Lihat jawabannya aku. Jawabnya, untuk mendapat kasih Tuanku. Untuk mendapat kasih Tuanku, mudah-mudahan lu mengasihani gue. Karena gini, gue taunya gue bakal dibunuh karena berkat yang gue curi, karena kemarahan yang dulu lo simpan. Dan dengerin, Esau nggak simpan kemarahan. Ini yang menarik, tapi Yakub dihantui sama dosanya dia. Menarik ya. Ketika yang satunya yang mestinya berhak mendapatkan maaf, dia malah memberi maaf lebih dulu. Dan hidupnya jauh lebih ringan daripada yang satunya, yang nggak pernah minta maaf dan taunya nggak bakal pernah diampuni. Jauh lebih berat hidupnya, hidup dalam ketakutan. Tapi kata Esau, saya suka banget ayat ini. Aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Berarti ketika ada rekonsiliasi terjadi, biasanya ada gini, rebutan buat neraktir. Itu biasanya. Nggak bohong, yang pernah damaian sama kakak adik ke saudara yang pasti, udah aku aja, akhirnya berantem lagi. Gue gara-gara nggak bisa bayar, serius, berantem aja terus. Enggak, ini dia bilang apa? Udah nggak usah. Gue punya banyak, nggak usah. Aku punya banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian, jangan dong, ya kan? Ini dia nih, hari-hari banget nggak sih? Jikalau aku telah mendapatkan kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah. Berarti ya Allah. Ini yang kita baca benar nggak? 1 Yohanes 4 tadi. Siapa yang pernah melihat Tuhan? Gak ada yang pernah melihat Tuhan. Tapi ketika melihat kasihnya Tuhan yang kita oper, lihat bahkan adiknya dia bilang apa? Karena melihat muka lo, gue kayak melihat Tuhan. Kita kasih pengampunan. Dengerin, orang-orang yang bahkan ateis sekalipun, mereka mulai berpikir kayak Tuhan ada kayaknya. Karena ini orang yang benar-benar tiap minggu ke gereja, ngajar Bible study, bahkan dia mimpin satu gereja. Dia Kristen banget yang gue tahu. Dan apa? Kasihnya, pengampunan yang menunjukkan bahwa dia Kristen banget. Keren ya? Lihat ini. Jikalau aku telah mendapatkan kasihmu, terimalah persembahanku ini, katanya. Kenapa kita kasih persembahan kepada Tuhan? Karena kita telah menerima kasih. Itu alasannya. Bukan karena harus, bukan karena takut masuk neraka, bukan karena takut gak diberkati. Aduh, kayak kurang diberkati. Apa yang kurang mahal dari Yesus, coba saya tanya? Gak ada. Jadi yang sepele-sepele gak usah lah diributin. Emang mesti kasih kepuluhan? Emang mesti diributin kalau saudara udah terima kasihnya Tuhan. Bahkan saudara mesti maksa Tuhan di semuanya kata Tuhan 10% aja. Semuanya kenapa sih? 10% aja. Kayak gitu. Harus nafsu kalau masih. Kok malah dipaksa dulu? Kenapa masih gak yakin? Saya masih Tuhan segera sama aku. Segitu. Hidupnya galau terus. Dan ketakutan terus. Tapi aku belum melakukan indah. Semua dosa kita menghantui kita terus. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. 11. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun punya segala-galanya. Bukankah benar semua berkat yang kita miliki, semua yang kita miliki bahkan semua dari Tuhan? Kenapa kita memberi? Karena semuanya Dia yang kasih. Harusnya kita nggak pernah tahan apapun buat balikin. Dia udah mengasihi kita, mengampuni kita, Dia menyambut kita. Terimalah ini. Dan selalu digambarkan begini, selalu digambarkan Esau itu datang dengan pasukan. Karena dia ingin, dari dulu dia manly man. Dia berburu, nggak masak. Dia nggak seniman, dan seniman biasanya punya banyak istri. Dan ini dia, jago nyari cewek, ini dia seniman. Dia kan jago masak ya. Oh, ini jago masak, ya ampun cowok ya. Yang kayak gitu. Istrinya berapa coba? Coba lihat sendiri.
Enggak, itu bercanda, cuma lihat doang, cuma lihat kemungkinannya doang. Oke, hati-hati yang artsy, yang seniman, yang berbakat, hati-hati. Yang manly man, tapi gini, se-manly man-nya, selaki-lakinya dia, dengan hak bahwa dia layak, harusnya dengar kata, aku minta maaf kak, harusnya dia berhak, tapi dia nggak pilih itu. Dia kesampingkan semuanya, dia peluk adiknya, dia nangis. Saudara bisa lihat Yesus nggak di cerita ini? Mestinya bisa. Mestinya bisa, karena semua cerita di Alkitab itu tentang Yesus. Yesus yang bilang sendiri. Harusnya jelas banget di sini. Ingat siapa penipu yang diberkati? Siapa? Kita. Bukankah kita yang berdosa? Bukankah berhak? Hak kesulungan mestinya haknya Yesus. Kita curi. Tapi apa? Instead of dia membunuh kita, menghukum kita, dia memilih mengasihi kita, mengampuni kita, memberkati kita, menyambut kita. Bukankah itu yang terjadi? Ini penuh dengan Yesus di sini. Karena apa? Allah adalah kasih. Manapun kita lihat kasih di situ, kita mesti bisa lihat Yesus di situ. Satu cerita lagi. Kejadian. Klik boleh. Saudara pasti tahu cerita ini. Kejadian 37 sampai 45. Saudara tahu ceritanya? Kita lihat di Kejadian 42 aja ya, kameramen. Kita seru banget. Salah satu cerita paling kalau dibikin film ya. Tahu udah habis berapa lama? Bikin sinetron bagusnya. Ditarik terus emosi kita. Tahu ceritanya? Ini lagi dengerin kebencian kakak-kakaknya, bahkan ada adiknya yang paling kecil. Muncul karena ada satu anak yang bukan anak paling kecil, perhatiin. Enggak cuma anak paling kecil yang bisa paling disayang. Bisa jadi anak paling gede. Enggak, Yusuf itu terakhir sebelum yang paling kecil. Enggak. Tapi dia paling disayang. Dan gini, rasa iri kakak-kakaknya, adiknya sama satu adiknya, itu yang membuat Yusuf dibuang. Ingat gak? Saudara mesti ngerti. Tapi jahat banget ya. Enggak ngerti dulu posisinya. Semua lagi kerja nih di Padang. Tiba-tiba dia datang dengan baju baru. Hey guys, what's up, lagi ngapain? Menurut lo lagi ngapain? Dia lagi kerja. Oke, dia pakai baju baru. Kayak bagus gak? Apa baru beli ini buat aku? Cici banget sih orang. Ini karena ada yang disayang lebih dari yang lain, kalau saya irinya udah pernah muncul kayak, ya orang lagi kerja, nggak tahu diri banget. Bukan lu kayak baju ikut kerja baru tak pamer, itu pun kita bakal benci juga. Cuman at least tahu waktu gitu loh. Oke, dia maju kayak gimana guys, gitu-gitu. Kayak ih bagus ya, akhirnya adeknya gitu kan, kayak adek yang sebelah kecil, kayak ih bagus ya kamu. Kalau kakak-kakaknya kayak bagus-bagus aku apa? Kakak-kakaknya udah ngerti, iri semua marah, kesel nih orang nggak tahu sopan dan segala macam. Tiba-tiba gini, bukan cuma baju itu gini, guys, aku punya mimpi loh. Aku tadi malam mimpi loh. Men, bayangin kebencian. Mimpinya apa? Dengerin. Semua kakak-kakaknya bahkan apa mamanya nyembah dia. Gila nggak? Kalau nggak anak sombong, berarti nggak? Sombong dan manja pastinya. Dan gini, akhirnya apa? Dibuang. Proses itu yang diperlukan Yusuf untuk apa? Untuk bisa jadi apa? Menerima tanggung jawab yang gede. Kalau Yusuf langsung diangkat jadi tangan kanan Firaun, setelah itu, habis itu dia mati biasa narkoba. Nggak lama, seminggu lah. Anak manja kayak gini habis pasti kalau dikasih berkat ya. Kenapa gini? Kenapa banyak dari kita yang masih orang tua masih pegang warisan? Kenapa? Dengerin. Dia tahu kita belum siap. Dia tahu persis kita belum siap, kita masih manja, kita masih kolokan. Atau kolokan ada yang ngerti nggak tuh artinya apaan? Ya, kita masih boros, masih belum ngerti hidup. Bukan ditahan, bukan karena jahat, tapi karena baik. Dan dengerin, masih banyak yang berkat yang gini ya. Berkat yang terbaik Tuhan nggak tahan, dia kasih anaknya. Tapi bumbu-bumbu tambahannya yang bisa menjauhkan kita dari Kristus, itu akan dia keluarin dikit-dikit. Dikasih dikit-dikit. Karena dia tahu kalau kita langsung dikasih, kita pergi tinggalin Yesus. Itu udah pasti, dari dulu sampai sekarang itu yang terjadi. Ingat ceritanya? Dia dibuang, oke, dibuang, terus dibilang, Pak, nih, mati dimakan serigala. Kok bisa ikut kerja aja enggak? Kenapa dia bisa makan serigala? Anak-anak nggak kerja Pak, makanya anaknya disuruh kerja. Enggak gitu. Yang lain kerja, dia nggak bawa apa, akhirnya pakai baju, bagus serigala, kayak gitu. Nggak mungkin. Ya logikanya aja deh. Kakaknya ramai di situ sama adeknya, masa ya adeknya dimakan serigala? Kalau nggak gara-gara kesel akhirnya dibohongin, papa kayak, anakku, karena kesayangannya kan. Udah dibuang, dijual jadi budak. Akhirnya bukan cuma dibuang, kalau dibuang kurang menguntungkan, kita jual aja yuk. Lumayan duitnya bagi-bagi. Buat ngapain kayak jual. Udah akhirnya apa? Dia dijual jadi budak, dibeli, masuk, naik jabatan, okay, dipercaya jadi orang sayangannya Potifar.
terus difitnah sama tante Poti, difitnah, masuk penjara. Di penjara dia menerima gini. Emang orangnya cenderung gini, dia itu cenderung gini, gampang disayang sama orang, gampang jadi favorit. Mungkin orangnya menarik, mungkin orangnya bukan cuma menarik, kita bilang nih ganteng. Satu lagi mungkin orangnya pasti easy going, pasti orangnya asik. Kenapa? Di rumah Potifar dia jadi kesayangan, di penjara jadi kesayangan juga kalau nggak salah. Nggak salah, bener kalau sudah pernah baca. Habis itu apa? Ada 2 orang dihukum, terus dua-duanya mimpi, dan Yusuf kasih tahu mimpinya, dan akhirnya satu bebas. Dia bilang gini, Cuk, gue bebas, ntar gue pasti ingat sama lo. Akhirnya apa? Dilupain. Itu kita bicara hubungan kita sama Tuhan. Tuhan udah berkatin kita, Tuhan udah bantuin kita, kita keluar dan kita lupa sama dia. Jadi di situ. Ini yang terjadi akhirnya apa? Cerita singkatnya dia langsung jadi orang kedua tertinggi di Mesir. Dan ini dia yang terjadi di ayat pasal 42. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Ada beberapa ayat yang aku pengen kita baca bareng-bareng. Kejadian 42 ayat 5. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum terdapatlah juga anak-anak Israel. Sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Ayat 6, sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan muka sampai ke tanah. 7. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Paduka. Enggak ada, tambah-tambahin aja. 8. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Ini yang terjadi sama hubungan kita sama Tuhan. Oke, Tuhan kenal siapa kita jelas, tapi kita nggak kenal dia. Langsung ke ayat 15. Dalam hal ini juga kamu harus diuji demi hidup Firaun. Kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Dia bilang apa? Gua tahu lu masih punya adik satu lagi, bawa ke sini. Tadi bilang apa? Mau ngapain ke sini? Mau mengintai ya? Gitu-gitu. Enggak, kita mau beli, enggak. Gitu. Terus ditekan-tekan terus, akhirnya apa? Cuman buat apa? Yusuf pengen tahu orang-orang ini udah pada berubah belum sepanjang hidup ini atau belum? Karena Yusuf diproses sama Tuhan sedemikian rupa. Yusuf pengen tahu nih anak-anak masih yang sama nggak? Masih punya kecenderungan untuk korbanin adiknya nggak yang paling kecil? Dan dia pengen tahu mana adiknya yang paling kecil. Saudara mesti tahu, adiknya paling kecil ditinggalin cuman karena satu, mereka menyesal pernah membuang Yusuf. Dan dia nggak mau apapun yang terjadi lagi sama adiknya yang terakhir. Ditaruh di rumah, mereka datang jalan. Dia bilang kita ada 12. Oke, yang satu di rumah, yang satu lagi udah tidak ada lagi. Begitu. Jujuran. 16. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu, tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini, di penjara. Oke, ketika kita menghadapi orang-orang yang kayak gini, kita langsung merasa kayak ya kan datang tiba-tiba adiknya udah berapa puluh tahun kemudian, yang kakak jadi bos, adiknya tiba-tiba datang, "Kak, masih ingat aku nggak? Ya ampun, apa kabar lo? Kak, aku minjem duit dong." "Dia minjem duit ya kemari," kan kayak gitu. "Sini lo kerjaan lo jadi karyawan gue," kan gitu. Kan, "Nih ngerasain dulu lah penderitaan gue, masuk penjara dulu lah." Kayak gitu kan, ada keinginan itu, tapi enggak. Yusuf di sini bermaksud baiknya. Kita lihat. Dan dengan demikian perkataanmu dapat diuji apakah benar, dan jika tidak, demi hidup Firaun sungguh-sungguh kamu ini pengintai. 17. Dan dimasukkannya lah mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, "Buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah." Berarti dia kasih tahu, gue gak kayak orang Mesir. Gue gak kayak orang Mesir, gue takut akan Allah. Sampai mana tadi? Ya, jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu ini ternyata benar dan kamu jangan mati. Demikianlah diperbuat mereka. 21. Mereka berkata seorang pada yang lain, perhati nih, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu, terhadap Yusuf zaman dulu. Lihat gak? Mereka harus bilang apa? Ini namanya karma, kalau saya bilang bahasa sehari-harinya. Ini dia nih, kena batunya kita. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika mana sih? Iya bener kan?
Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Lihat apa? Dosa pasti muter. Akibat dari dosa pasti ngejar kita terus kalau kita nggak pernah beresin itu dosa. Pasti. Dan ini tuh menahan kasih, menahan kita dari tahu persis Tuhan sayang banget sama kita. Kita masih terus lebih percaya sama iblis yang terus ingetin, alah dulunya gini aja loh. Udah, kalau nggak diberesin, itu dosa mesti diberesin. 22 lalu Ruben menjawab mereka, perhatiin Ruben. Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku, sekarang darahnya dituntut. Daripada kita lihat Ruben, lagi dia bilang, tuh lihat. Semuanya mulai salah-salahan. Padahal semuanya salah. Kita langsung ke Kejadian 43. Saudara-saudara, Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Dari ayat 1, Kejadian 43. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu, dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, ini kakaknya yang lain, orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Saudara, jangan cuma baca, saudara mesti renungin, lihat. Tanpa Kristus, Tuhan gak bakal melihat. Ayo, coba lihat semua cerita ke sana, lihat semua ke sana. Tanpa Kristus, tetap gue gak melihat muka lo, sampai ada Kristus di sini. Lalu berkatalah Israel atau papahnya berkata, mengapa kau mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa kau masih ada adikmu seorang lagi? Kenapa lu kasih tahu masih punya adik satu lagi? Aneh banget sih lo. Lihat kecenderungannya apa? Lihat, ketika yang disayangin mati, dia punya kesayangan satu lagi. Lihat, perhatiin. Jelek banget gak sih itu? Hah? Ya gak sih? Berapa dari kita orang tua mulai ngangguk-ngangguk karena emang itu yang masalah yang terjadi. Dulu sih kita gak tahu akan segede gitu masalahnya. Dan kita lebih sayang sama yang ini kan, lebih lucu, lebih pintar, lebih bikin bangga. Lebih PBSK kan, kalau bangga sama kamu gitu. Berapa puluh tahun kemudian baru datang efeknya. Jawab mereka, orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri, tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Kepo banget tuh orang, kata dia kan. Ini kepo banget ditanyain semuanya. Ya kita jawab dengan jujur lah. Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, bawa kemari adikmu itu? Mana kita tahu dia bakal suruh bawa adik yang terakhir. 8 berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Lihat, perhatikan kata-kata Yehuda. Akulah yang menanggung dia. Lihat, mereka udah berubah. Sepanjang waktu mereka udah berubah. Perhatiin, biar gue yang takut. Kalau tuh anak gak balik. Lihat, aku baca ini pengen nangis. Aku boleh menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripadaku jika aku tidak boleh membawa dia. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Lihat ada perubahan di sini. Kita lihat langsung ayat 27. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, adakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Oke, kita lihat ayat 14 dulu. Allah yang maha kuasa kiranya membuat orang itu, lihat ini kata-katanya dari papanya. Ini kata-katanya. Allah yang maha kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali mengenai aku ini. Jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan, ada perubahan juga di ayahnya. Ya, jadi mulai bisa lebih apa namanya? Bahasa Jawa itu kayak legowo, kayak ya udahlah ya. Kalau emang
udah waktunya. Karena dia nggak mudah kehilangan seorang anak, dan dia udah pernah kehilangan anaknya 20 tahun yang lalu. Tapi dia bilang apa? Kalaupun emang nggak balik ya udah. Ayat 27, sudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lain katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu, ayah kami ada selamat, ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, perhatiin, dilihatlahnya Benyamin adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Kata mereka, kapan gue sebut? Lu yang nanya. Makanya gue ceritain. Ya gak? Dia udah lupa dia ngomong apa. Dia pengen banget tadinya. Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu anakku. Dia ngomong ke adiknya. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinya lah tempat untuk menangis. Dia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Orang yang dibuang sedemikian rupa, diperlakukan semena-mena tidak adil dari dulu. Dia nggak nyimpan dendam itu. Dia malah kangen sama adik, sama kakaknya sama adiknya. Sudah itu dibasuhnya lah mukanya lalu dia tampil keluar, menahan hatinya dan berkata, kan dilanjutkan khotbah ini. Makan ini berat banget baca beginian ini. Langsung ke Kejadian 45. Mulai ayat 1, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Kita langsung ke ujungnya aja ya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia. Berarti ini nggak nangis biasa. Menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana itu kenceng banget tangisnya. Semua keluar. Dan dia bukan kayak nangis biasa, teriak nangis. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Tapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Kenapa? Mereka berpikir Yusuf akan membunuh mereka. Karena dengerin, itu yang sebenarnya bisa Yusuf lakukan. Dan kayaknya berhak dia lakukan. Dengerin, nggak sedikit dari kita yang menahan pengampunan karena kita berhak merasa kita punya hak untuk mendengar kata maaf. Ya kan? Kita berhak untuk ini, ngelihat mereka menderita karena apa? Ya itu gara-gara dulu dia bikin kayak gini sama aku. Lihat tuh, ya udah biarin aja tuh Tuhan yang balas. Lihat jahatnya kita ketika bilang Tuhan yang balas. Itu biasanya kata-kata itu muncul dari kebencian. Beda sama yang di Alkitab, kalau dibilang Tuhan yang balas itu beda. Kita tuh pakai kata-kata itu untuk apa? Sebenarnya kita pengen balas, cuma nggak bisa, biar Tuhan yang balas. Dikejam. Mengaku anak Tuhan lagi, ngeri nggak? Nggak ada mirip-miripnya sama dia. 4, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Kalau bahasa Dustin, deket-deket. Dustin selalu kayak gitu. Diajak kita deket-deket. Terus dia bilang, senang, sama-sama. Dia bilang gitu. Dari kecil, mudah-mudahan sampai gede kayak gitu ya. Mudah-mudahan. Itu doa saya. Lalu kata Yusuf pada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Masa lupa sih lo? Enggak, itu gua. Kalau Yusuf juga gitu. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Lihat nih, seorang yang manja diproses sama Tuhan sampai ngerti persis bahwa Tuhan berdaulat, dan dia bilang apa? Ini proses yang aku harus lalui demi kebaikanku. Dan dengerin, bukan cuma demi kebaikanku, demi kebaikan kalian semua. Lihat gak? Orang yang di dalam Tuhan menghadapi penderitaan hidupnya bukan sebagai penderitaan, tapi sebagai proses. Itu khotbah Om Gilbert tadi pagi di radio, di Antv, sorry. Powerful. Kita mesti lihat penderitaan kita sekarang jangan sebagai penderitaan, sebagai proses yang kita butuhkan, sehingga ketika Tuhan memberkati kita siap. Bukan. Kelihatan Yusuf siap dari mana? Bukan siap menerima, siap memberi. Banyak dari kita cuma pengen siap menerima mah gak usah siap. Emang pengennya dari dulu. Makanya nyolong ya aku. Ya gak?
Kenapa? Itu kita udah dulu, kita pengen buat, nggak usah siap buat itu, siap diberkati artinya siap memberi. Menyalurkan berkat itu yang artinya siap diberkati. Itu Yusuf, diproses biar siap. Biar siap. 8, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh Mesir. Ayat 14, lalu dipeluknya lah leher Benyamin adiknya itu, dan ia menangislah ia, dan menangis pula Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Baru setelah dipeluk, baru yakin bahwa kita gak bakal dibunuh. Ya ternyata dia udah maafin. Dan ini terjadi, ini penuh dengan Yesus. Setelah kita dipeluk sama Tuhan, kita baru tahu bahwa dia nggak lagi marah, dia udah benar-benar mati buat kita di atas kayu salib. Kita baru tahu, dan kita baru bisa mulai ngomong sama dia. Nah, ketakutan itu pergi. Ketakutan itu sirna karena ada pengampunan. Ingat, kalau saudara baca lebih lanjut di 1 Yohanes 4 dan ayat selanjutnya dia bilang ini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya. 16, ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawainya. Dan gini, ke depan kita bisa lihat bahkan Firaun memberkati semuanya. Karena apa? Jawab saya, karena siapa? Karena Yusuf. Dan dengan ini kita diberkati Bapak. Karena Yesus. Jangan pernah lupa. Jangan pernah lupain dia tolongin kita keluar dari penjara. Jangan lupain dia di dalam penjara. Terus di situ. Penuh dengan Yesus ceritanya. Penuh banget. Coba kita lihat, aku nggak tahu masih punya ya. Kita lihat slide terakhir dan kita buka satu perikop. Salah satu yang paling powerful yang pernah aku baca. Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Kita lihat slide terakhir dari situ. Ambil buka Efesus 2. Nyampe? Sambil kita bersiap, aku baca ini slide-nya dulu aja. Jadi siap di situ aja. Siap, slide-nya dulu. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Berarti ini dari semula. Dia rencana kerennya Tuhan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus, supaya ia, anaknya itu Yesus Kristus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Gini, kenapa kita dikasih keluarga, diizinkan lahir dari jadi anak seseorang dan punya adik, punya kakak? Sederhana. Hubungan yang di bumi, berarti kata-kata saya ini akan saya ulang terus. Hubungan yang di bumi ini cuma simulasi. Semua hubungan di bumi ini simulasi seberapa nyatanya hubungan kita sama Tuhan. Dan gini, yang pertama, kasih yang pertama, Yesus terlebih dari rindu untuk menjadi kakak kita yang paling sulung. Yang sudah mesti ngerti. Padahal kalau kata buku CS, nggak ada ini, kasih jenis ini dapat menyatukan dua orang yang nggak mungkin bisa disatukan kalau nggak terlahir sebagai satu keluarga atau berada dalam satu lingkungan. Ingat, kita sama Yesus jauh banget. Jauh banget. Dia kudus, kita kudus. Jauh banget. Tapi apa entah gimana, dia memilih untuk apa? Aku mau dong itu jadi adik-adikku. Itu yang dia lakukan. Kita semua didengar. Saudara kalau saudara datangnya Natal aja gitu ya, saudara pasti minimal ngerti bahwa gini, Yesus ketika lahir ke bumi dia jadi anak angkat. Kenapa dia jadi anak angkat? Biar kita bisa diangkat anak sama Tuhan. Keren. Tinggalin surga jadi anak angkat gitu. Saya pernah nonton film Man of Steel, Superman. Saya pas nonton Man of Steel jadi mengerti banget apa artinya punya anak kayak gitu. Kita manusia biasa terus anaknya kayak super gitu. Itu yang Yusuf rasain, itu yang Maria rasain. Mau tahu Yesus jadi anak angkat biar kita bisa diangkat anak. Ambil slide ini atau ada yang nggak bisa lihat Alkitab, boleh di slide Alkitab aja. Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Saudara masih ingat Roma 8:29 ya?
Semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ditentukan oleh siapa? Oleh Allah sendiri. Oleh Bapa kita di surga. Untuk menjadi serupa dengan Yesus, supaya Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara, biar kita mirip sama Yesus. Dan jadi akhirnya orang bisa gini, oh ya, adik-adiknya Yesus. Oh ya iya, mirip. Harus segitu kita mengasihi. Minimal dengan apa? Minimal dengan saudara kita sendiri pastinya yang pertama. Gak mungkin bisa mengasihi saudara orang lain kalau saudara sendiri yang dekat, yang ini aja udah gak ada pengampunan lagi buat mereka. Aneh. Tapi itu kita. Tapi lu gak tau orangnya tuh. Gue gak perlu tahu orangnya, gue tahu lu macam apa orang lu. Lu tuh gak terima kasih. Jadi sayang sama Tuhan, diangkat jadi adeknya. Bahkan adek itu aja lu gak mampunin. Gue tahu lu orang macam apa yang gue tahu. Gue gak perlu tahu kakak lu kayak apa. Gue gak perlu tahu adik lu kayak apa. Gue tahu lu kayak apa. Gak kayak Tuhan. Itu yang udah jelas. Dan gue di sini bukan untuk menghakimi. Gue di sini untuk mengajak kita melihat lagi, kita kenal nggak sama Yesus. Karena bisa jadi adik lu nggak ke gereja, kakak lu nggak ke gereja gara-gara lu gagal jadi kayak Yesus. Orang gereja isi kayak lu, males gue. Ngapain? Nggak cukup apa gue dihakimin sama lu doang? Terus sama teman-teman lu gitu juga dihakimin gue masuk? Nggak mau. Bahkan nggak sedikit yang nggak tertarik sama Yesus gara-gara kita orang Kristen gagal jadi Kristen. Nggak sedikit, dan itu menyedihkan. Padahal Yesus sudah tinggalin surga demi angkat kita jadi adik-adiknya. Dan kasih contoh, sulung itu selalu ngasih contoh. Ada tekanan yang besar kepada anak yang paling tua. Saya anak paling tua. Dulu saya nggak ngerti. Pas makin baca kitab saya makin ngerti. Oh iya, gue ngerti. Dan kita ngeliat Yesus ngomong. Efesus 2 ayat 11-22 dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ingat, dahulu kamu 12 bahwa kamu itu tanpa Kristus. Dahulu kita tanpa Kristus, ingat? Tidak termasuk keluarga Israel atau umat pilihan Allah, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Berkat-berkatnya Tuhan bukan milik kita, karena kita di luar, tidak tanpa Kristus. Tanpa pengharapan. Ya. Berapa dari kita masih hidup tanpa pengharapan dan masih juga gak percaya. Kalau ada pendeta yang bilang kamu butuh Kristus, masih gak percaya. Kamu mesti baca Alkitab, melihat, menemui Kristus, menjumpai Kristus di setiap lembarnya. Masih gak percaya juga. Padahal udah jelas-jelas tanpa pengharapan. Aneh. Itu kita. Dan tanpa Allah di dalam dunia. Hidup Tuhan ada tapi ya udahlah ya, terus kenapa? Kristen tapi ateis, aku bilang. Kristen ateis. Tuhan ada tapi ya udahlah ya, nggak ada hubungannya sama sekali sama Tuhan hidupnya. Nggak sadar bahwa kita bawa nama besarnya Tuhan. Ketika kita nggak mengampuni adik kita, ketika kita nggak mengampuni kakak kita, nggak mengasihi sekeliling kita, kita bawa nama besarnya Tuhan. Dan orang bisa kayak, oh Tuhan macam kayak lu, males kok. Ini yang gue ateis terus. Itu jadi kayak lu. Tapi sekarang dalam Kristus Yesus, perhatiin, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat kepada Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita. Saudara perlu damai sejahtera? Mau? Di tengah hidup yang gak jelas ini, di tengah bahkan iklim yang berubah-ubah dengan drastis. Gak tahu berapa banyak yang kebanjiran dan kehilangan banyak benda berharga. Tapi saudara mesti tahu, kita orang Kristen punya pengharapan, karena kita punya Tuhan. Dan Dia damai sejahtera kita. Apapun yang terjadi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kalau saudara punya Kristus, damai sejahtera itu gak bakal pergi, karena Kristus dipenuhi damai sejahtera. Dianya. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, itu perseteruan. 15, sebab dengan matinya sebagai manusia itu telah membatalkan hukum Taurat,
dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dalam diri Yesus, dan dengan itu ia mengadakan damai, sejahtera, damai. Bicara tentang ada pihak yang berseteru. Dengerin, ketika kita nggak setuju sama Tuhan di taman itu, sejak itu kita angkat tangan kita ke atas dan kita musuhin Tuhan sepanjang hidup kita. Kenapa dunia ini hancur? Karena orang musuhin Tuhan. Dan pada waktu yang tepat Tuhan memilih, oke, cukup, Tuhan mengadakan pendamaian dan turun jadi manusia. Dan yang terjadi dengerin, hal-hal yang buruk yang terjadi ketika dia jadi manusia. Kita nggak percaya firman Tuhan, firman itu jadi manusia. Pas di sini apa yang terjadi? Jujur, kita bunuh. Gila nggak? Itu kita. Atau diuntung sama sekali. Tuhan datang nyelamatin kita, malah kita bunuh. Tapi lihat, lewat kejadian pembunuhan itu justru Tuhan nyelamatin kita. Ini unik Tuhan. Justru pernah bilang ke kakak-kakak, dia bilang gini, manusia mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan bisa susun itu loh jadi kebaikan. Nah itu yang terjadi. Kita merekakan yang jahat, kita bunuh Yesus, tapi Tuhan bisa susun itu entah gimana. Jadi cara penyelamatan kita. Keren. Itu Tuhan yang kita sembah. 16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Lihat, melenyapkan perseteruan. Jadi perangnya itu didamaikan oleh salib. Di atas itu ada pendamaian, karena ada yang bayar dosa kita. Orang Kristen keselamatan yang gak gratis, ada yang bayar, namanya Yesus Kristus. Selama saudara masih pikir itu gratis, saudara akan anggap gratis itu murah, ya kan? Payung, bolpen, Kristus gak gratis, ada yang bayar. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia atau oleh Yesus kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ingat Yesus bilang apa? Kalau lu gak bawa adek lu, jangan lihat muka gua. Itu dia. Kita memperoleh jalan masuk kepada Bapa karena apa? Kita bersama Kristus, kakak sulung kita. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ini lagu pertama tadi. Keluarga kerah, keluarga kerah, keluarga kerajaan Allah, ya kan? Pilih mana? Keluarga kerah atau keluarga kerajaan Allah? Karena buat teman-teman ateis, kita keluarga kerah. Nggak mau, lu aja mau keluarga lu yang kerah-kerah. Gue man, diciptakan segambar dan serupa sama Tuhan. Kata firman Tuhan. Setuju sama siapa? Aku sih lebih setuju sama yang ini. Situ aja jadi keluarga kerah. Enggak, kita harusnya nggak kayak gitu. Kita berdoa buat mereka biar mereka menyadari bahwa mereka bukan keluarga kerah. Mereka juga keluarga kerajaan Allah. Gimana cara kita buat mereka menyadarinya? Kita kasihi mereka seperti kita dikasihi. Dan mereka akan mulai kayak, kok lu anggap gue saudara lu ya? Iya. Kenapa? Soalnya Kristus dianggap gue angkat menjadi adik-adiknya. Dianggap gue saudara istri. Tambah gede lagi keluarga kerajaan. Enggak, keluarga kerajaan Allahnya. Mengasihi, mengampuni, tambah gede lagi. Ini kayak gitu. Itu yang bikin gereja bertumbuh, yang normal ya. Kalau yang bertumbuh yang normal gampang, undang artis, jebret, langsung rame. Minggu depan jebret lagi satu lagi artis, habis itu dari Australia. Itu rame, ramenya nggak jelas. Datang nggak diundang pulang tadi antar. Kristen jelangkung aku bilang. Datang sendiri, kasih kolekte, karaoke gratis, pulang parkir marah-marah, pulang, datang sendiri pulang sendiri terus gitu, 40 tahun. Gila, ini keluarga kerajaan Allah kali. Minimal kenal gitu loh. Tak kenal kata sayang, baru-baru sayang kenal aja enggak. Makanya saya paling suka di sini di bawah tuh ada, habis itu nongkrong, minum. Yang kata para majelis di sini bilang, tahu nggak di sini tuh yang paling selalu menonjol, jemaat tuh pada nggak mau pulang. Wih, gokil. Iya, mari. Soalnya kalau nongkrong di bawah ada sesi lagi, dan itu dia yang bagus. Ditingkatkan. Jangan nongkrong sama seumuran doang. Iya benar. Gimana kamu kerja belum? Gitu, tanya-tanya gitu. Om punya perusahaan, oh ya om perusahaan apa? Tapi kamu requirements-nya apa? Keluarga pakai requirements.
Lamaan. Berapa dari kita ketinggian umurnya dan cuma bisa diperkerjakan sama beberapa dari kita yang di sini. Itu benar kok. Belajar mengasihi, mulai ngerti. Wah, ini bukan cuma masa depan perusahaan. Ini keluarga kerajaan Allah. Jauh lebih penting daripada cuma itu. Sampai mana tadi jadinya? Nggak nyambung-nyambung nih. 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota kerajaan Allah, keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru atau dasarnya. Di dalam Yesus, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi rumah Allah bukan tempat ini. Kita masing-masing dari kita. Kalau emang kita punya hatinya Tuhan, masa kita nggak punya kasih? Ayo, jujur aja. Dan ini yang pertama akan bawa hubungan kakak adik, hubungan keluarga. Yesus makanya Yesus nggak berlebihan, dia bilang apa? Kalau pelayanan ya. Kalau ada apa-apa nih, tinggalin dulu pelayanan, beresin dulu. Kalau nggak ada artinya. Dan Yesus nggak berlebihan ketika dia mengatakan hal itu. Maksudnya kita bisa menutup mata, menutup pengampunan sambil menyanyikan pengampunan. Ayo, come on. Menutup pengampunan sambil mengkhotbahkan pengampunan. Ayo. Jangan jadikan gereja tempat orang-orang munafik, paling munafik di dunia berkumpul. Jangan. Orang yang paling jujur yang bilang, Tuhan, hari ini aku akan kontak kakakku, kontak adikku, kontak mama, kontak papa. Dan aku bilang apa? I'm sorry. Walaupun bukan aku yang salah, tapi aku akan lebih dulu menunjukkan kasih, karena aku terlebih dikasihi dulu sama Tuhan. Sadar itu tujuan kita. Ini bulan Februari, bulan cinta. Sebelum saudara dibombardir sama cinta-cinta di dunia, penuhi hati kita dan pikiran kita dengan cinta Tuhan. Sehingga gini, ketika cinta-cinta yang nggak jelas itu mau masuk, kita akan bilang bahasa Manado yang supono. Tuh supono sudah penuh. Kayak angkot kalau udah penuh, nggak terima penumpang. Penuhi hidupmu, hatimu dan pikiranmu dengan kasih Kristus. Sehingga kasih-kasih yang lain kayaknya keren sih, tapi nggak ada tempat, supono. Dan gini, satu yang jelek, sorry ya, aku tutup dengan yang jelek, aneh banget itu gini. C.S. Lewis tulis, biasanya dibutuhkan ketidakhadiran atau kehilangan untuk membuat kasih jenis ini muncul terhadap orang-orang tertentu. Dengerin, beberapa dari kita baru mulai mengasihi, mulai menghormati orang tua kita ketika mereka mati. Baru mulai nyesal atau gitu berikut sama oma ketika oma udah nggak ada. Kalau tau gitu aku ampunin dede ketika dede nggak kecelakaan motor. Dengerin saya, biar tulisannya Lewis berhenti, karena itu yang terjadi turun-temurun. Beberapa orang kita mesti kehilangan dulu baru bisa mulai muncul. Dan dengerin saya, jangan terlambat. Hidup cuma sekali. Kematian Kristus sekali untuk selamanya. Mudah-mudahan pengampunan yang kita beri dan kasih yang kita beri adalah terus-terusan selamanya. Jangan terlambat. Jangan nyesel tuh belakangan, kalau depan namanya pendaftaran. Penyesalan tuh belakangan, depan pendaftaran, makanya saya mendaftar. Daftar masuk dalam keluarga kerajaan Allah. Sehingga nggak perlu ada penyesalan nanti di akhir. Karena Tuhan akan melihat muka kita. Kenapa? Karena kita berjalan bersama Yesus. Dia yang anggap kita adik-adiknya. Dia mengampuni kita, memberkati kita. Itu Yesus. Mari kita berdoa. Thank you buat hari ini. Ini bagian pertama dari kasih, dan kami excited banget untuk nungguin bagian-bagian berikutnya, dimensi-dimensi dari kasih dari dirimu sendiri. Terima kasih Tuhan buat keluarga kami, orang-orang saudara kami, bahkan keluarga yang lebih extended lagi ketika kami menikah, dan keluarga-keluarga yang lain, bahkan keluarga di gereja ini. Thank you for you made us family. Terima kasih. Biar kami mulai hidup seperti keluarga, saling menasihati, saling membantu, saling memperlengkapi, saling menegur. Seenggak enak apapun teguran itu,
Tapi biar teguran itu semua kami layangkan karena kasih, bukan karena penghakiman. Karena kami tahu yang berhak menghakimi cuma Tuhan. Dan ternyata Tuhan gak menghakimi kami ketika Dia datang, malah Engkau mengampuni kami. Tapi one day Tuhan akan datang untuk menghakimi kami, dan biarlah kami siap. Dan biarlah gak ada dosa yang menghantui kami, karena kami sudah bereskan semuanya. Gak ada lagi pengampunan yang kami tahan di mulut dan di hati kami. Gak ada lagi kasih yang kami simpan buat kami dan diri kami sendiri dan keluarga-keluarga kami doang. Biar kami sebarkan cinta itu. Biar banyak orang makin percaya bahwa mereka juga anggota kerajaan keluarga Allah, anggota kerajaan surga. Bahwa Yesus mati buat semua orang, bukan cuma buat orang Kristen. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia menurunkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya, barang siapa artinya siapa aja yang percaya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, terus materaikan firman ini. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Bukakan terus Roh Kudus, bantuin kami. Nah, kami cenderung gagal menjadi Kristen, tapi kami mohon Roh Kudus peluk kami. Penuhi kami dengan firman, dengan kebenaran tentang kasih, dan jadikan kami semakin hari semakin mirip sama Yesus. Karena sejatinya kami anggota keluarga kerajaan Allah. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin. God bless you.